dengan Boma, bocah manis, manis. Oh, Boma pakai masker loh. Ada di rumah ya enggak? Ada yang nggak mau pakai masker? Ih, nanti kena corona. Corona. Kemarin, Boxy batuk-batuk. Makanya Boma nggak mau deket-deket itu Boxy. Udah Boxy batuk-batuk, nanti Boxy kena corona juga. Nah, semoga adik-adik di rumah sehat ya, sehat dong. Boma juga maunya sehat. Nah, sekarang kita ibadah yuk. Tapi kok nggak ada semua sih? Mana ya? Mana? Boma sendirian. Ya sudah deh, sama adik-adik di rumah aja ya. Yuk, kita berdoa yuk. Kita mau memulai ibadah. Ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, terus apa lagi ya? Lipat tangan, tutup mata. Udah ya? Sudah. Ayo mari kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati kami, sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sudah buka mata. Sekarang kita mau menyanyi. Mari kita bersukaria yuk. Kita tepuk tangan. Yuk. Sudah bersukaria semua. Kita harus bersukaria supaya badan kita juga sehat. Tuhan tuh mengasihi kita loh. Iya, Tuhan Allah tuh mengasihi kita. Kita nyanyi lagi yuk. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Sama itu tuh teman-teman yang cantik-cantik itu, 3 cewek cantik. Kita nyanyi bersama-sama. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Oke? Cassandra bersuka cita pada hari ini Cassandra bisa kembali menjumpai adik-adik melewati ibadah virtual seperti ini. Tapi biarlah kita senantiasa diberi kesehatan, adik-adik tetap sehat baik-baik di rumah bersama kakak, adik, papa, dan mama. Dan Tuhan memberkati adik-adik dalam segala aktivitas setiap hari. Adik-adik yang kekasih, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari Yesaya 30 ayat 18 hingga ke 26. Tetapi sebelumnya mari kita satu hati, kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas segala yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, itu semua adalah baik adanya. Tuhan, saat ini kami ingin belajar firman Tuhan.
Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya. Tuhan, hamba-Mu ini Engkau sempurnakan, sehingga apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, adik-adik boleh pahami, adik-adik boleh lakukan dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, sehingga kami senantiasa layak datang di hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Bapa di surga hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita baca Alkitab kita dari Yesaya 30 ayat 18 hingga 26. Kasana tetap yakin adik-adik pegang Alkitab ya, kita baca sama-sama. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan dirinya lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ayat yang ke-22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Terpujilah Tuhan. Adik-adik yang kekasih, mari kita belajar firman Tuhan. Judul pelajaran kita hari ini adalah Kasih Allah Memberi Harapan. Nabi Yesaya menulis apa yang kita baca hari ini adalah ia ingin menyampaikan isi hati Allah, betapa Allah ingin memulihkan umat-Nya. Kenapa? Kenapa Tuhan Allah ingin memulihkan umat-Nya? Kita lihat keadaan umat Allah saat itu. Bangsa Yehuda yang tinggal di Yerusalem saat itu seringkali mengecewakan hati Allah. Sering memberontak, tidak setia kepada Allah dengan membuat patung-patung, menyembah berhala-berhala yang mereka buat dari emas, dari perak. Kemudian dia sering melawan apa yang sudah Tuhan Allah ajarkan. Itu semua membuat hati Allah kecewa. Dan yang terakhir adalah ketika umat Tuhan di Yerusalem diserang oleh bangsa Asyur, mereka tidak mencari Allah, tapi mereka meminta pertolongan ke bangsa Mesir. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kehancuran yang mereka alami. Umat Tuhan mengalami kehancuran. Itu yang membuat Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya untuk memulihkan keadaan mereka. Coba kita lihat bacaan kita hari ini. Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Yang pertama adalah Dia akan menjadi penolong yang setia. Itu janji Allah kepada umat-Nya, adik-adik. Ya, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya, itu pasti akan Dia genapi. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia memberikan janji-janji, belum tentu Dia menggenapinya, Dia menepatinya. Tetapi kalau Tuhan Allah mengatakan Ia akan menjadi penolong yang setia, itu pasti. Catat. Jadi kasih Allah dinyatakan kepada umat-Nya yang pertama adalah Dia akan menjadi penolong yang setia.
Kemudian pada ayat yang ke-19, ya, Tuhan Allah menyatakan bahwa karena Dia mengasihi umatnya, Dia akan menjadi pendengar umatnya dan menjawab seruan-seruannya. Makanya berserulah kepada Tuhan Allah. Itu pada ayat yang ke-19. Ya. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang ke-21, Tuhan Allah menjanjikan akan menjadi penunjuk arah ke kanan atau ke kiri, membuka jalan, menuntun kepada keselamatan. Ya. Tetapi waktu itu umat Tuhan malah mencari pertolongan ke bangsa Israel yang akhirnya membuat mereka hancur, adik-adik. Ya. Tetapi ketika Tuhan menjanjikan menjadi penunjuk, membuka jalan, menuntun kepada keselamatan, itu pasti. Yang keempat, Allah menyatakan kasih-Nya kepada umatnya dengan menjanjikan ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar. Tuhan tahu yang dibutuhkan umatnya saat itu karena sudah hancur. Dia berjanji akan menyediakan pangan sebagai kebutuhan dasar. Dan yang kelima, itu termuat di ayat 23-24. Dan yang kelima, janji Tuhan sebagai wujud nyata kasih-Nya kepada umatnya, Dia akan memulihkan keadaan umatnya saat itu. Ya, di dalam kehancuran, di dalam luka batin, di dalam kesengsaraannya, Tuhan akan membalutnya. Itu janji Allah yang akan Dia tepati bagi umatnya sebagai bentuk kasih-Nya kepada umatnya. Yang pertama sebagai penolong yang setia, kedua Dia akan mendengar umatnya dan menjawab seruannya, yang ketiga Dia akan menjadi penunjuk arah, membuka jalan dan menuntun kepada keselamatan, kemudian yang keempat Dia akan menyediakan pangan sebagai kebutuhan dasar, dan yang kelima Dia akan memulihkan keadaan kita. Itu janji Allah kepada umatnya saat itu. Nah, adik-adik, umat Tuhan itu bukan hanya bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang tinggal di kota Yerusalem. Umat Tuhan itu adalah Cassandra dan adik-adik juga. Artinya apa? Kasih Allah itu juga berlaku bagi adik-adik dan Cassandra. Ya, janji Tuhan itu kepada umatnya saat itu juga berlaku bagi kita. Nah, adik-adik, Cassandra yakin kalau kita urai satu-satu, ya, kita pasti sadar bahwa kasih Allah itu nyata dalam hidup kita, ya kan? Nah, sebagai kita anak-anak Tuhan yang selalu dikasihinya, apa yang kita perbuat, ya? Apa yang kita perbuat sebagai bentuk rasa syukur kita sudah menerima kasih Allah yang cuma-cuma itu? Betapa terpilihnya kita adik-adik sebagai umat Tuhan yang dikasihi Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Adik-adik pernah dengar nggak? Air susu dibalas dengan air tuba. Wah, jago semua ya. Itu ada di pelajaran bahasa Indonesia. Air susu dibalas air tuba. Jawabannya adalah, apa artinya itu? Kebaikan dibalas kejahatan. Ya. Apakah kita akan seperti itu terhadap kebaikan-kebaikan dan kasih Allah? Kita balas dengan kejahatan, kita balas dengan keburukan, sikap hidup yang tidak baik, banyak melakukan pelanggaran. Ya. Jangan seperti itu. Kita jangan sama seperti bangsa Israel yang dulu, yang selalu memberontak, selalu tidak setia kepada Tuhan Allah, ya, selalu melanggar ajaran-ajarannya. Kita jangan seperti itu. Selalu menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang berbohong, mengatakan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran. Itu sama saja kita tidak menghargai, kita tidak menerima dengan baik kasih Allah itu yang sudah diberikan bagi kita. Nah, sekarang apa wujud sebagai kita yang menerima kasih Allah? Ya, yang bisa adik-adik lakukan. Yang pertama, kita sebagai penerima kasih Allah, kita harus pertama kembali mengasihi Tuhan Allah. Ya, kita dikasihi Dia kok. Kok kita tidak mengasihi Dia? Ya kan? Orang tua kita mengasihi kita, masa kita tidak kembali mengasihi orang tua kita? Kakak kita menyayangi kita, masa kita tidak sayangi dia? Ya kan? Nah, tetapi adik-adik, ketika kita mengasihi, jangan cuma berkata-kata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi tidak ada yang kita lakukan. Nothing, itu tidak ada apa-apanya. Lebih baik tidak usah berucap. Ya.
Kasih itu selalu ada tindakan. Kasih itu selalu ada komitmen, ya. Bahwa kita akan berbuat sesuatu untuk orang yang kita sayangi, untuk orang yang kita kasihi. Harus ada wujudnya. Itu baru kita dikatakan mengasihi. Nah, adik-adik, pastilah Cassandra dan adik-adik mengasihi Tuhan Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Caranya seperti apa? Seperti apa? Mengasihi Tuhan. Lakukanlah yang baik, ya. Bahkan yang terbaik yang bisa adik-adik lakukan. Dengan cara apa? Selalu berdoa, menaikkan syukur, berseru kepadanya, ya. Selalu berseru kepadanya. Selalu belajar firman Tuhan dengan membacanya, ya. Selain membaca firman Tuhan sendiri, bertanya kepada orang tua, juga mengikuti apa yang Kakak Layan bagikan kepada adik-adik baik melalui virtual seperti ini. Adik-adik harus selalu respon, adik-adik ikuti. Adik-adik tonton, kemudian ada kuis-kuis, adik-adik respon dengan menjawabnya. Itu adalah bentuk mengasihi Tuhan Allah. Kenapa? Ketika kita mengikutinya, karena kita ingin tahu. Kita ingin belajar firman Tuhan. Kita harus kepo, ya. Kita harus selalu ingin tahu. Di sanalah kita akan bertambah dan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Itu bentuk kasih kita kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama ya, wujud kasih kita kepada Tuhan Allah adalah mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua adalah menghargai kebaikan Tuhan. Ya, apa yang sudah Dia perbuat, Dia berikan kekuatan, Dia berikan kesehatan. Kita hidup di masa pandemi Covid, tapi kita tetap kuat, tetap sehat. Kita dilindungi. Ya, hargai semua itu apa yang sudah Tuhan buat dengan cara berbuat kebaikan. Bagaimana caranya? Kita sudah nggak bisa keluar rumah kok. Kita nggak bisa menolong orang lain secara langsung. Ya di dalam rumah dulu. Berbuat kebaikan kepada papa, mama, kepada adik-adik. Ya, nah itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Ya, menghargai kebaikan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menggantungkan harapan dan mengandalkan Tuhan. Jangan seperti umatnya bangsa Israel. Ketika dia terancam, malah dia pergi ke bangsa Mesir. Akhirnya apa? Adik-adik, kehancuran. Selalu menggantungkan harapan dan mengandalkan Tuhan. Contohnya, ketika adik-adik dipersiapkan untuk mengikuti lomba, adik-adik luar biasa cerdasnya, ya, luar biasa pinternya, bisa semua. Tetapi tetap harus berdoa, minta Tuhan menolong, memberi ketenangan ketika mengikuti lomba, fokus, sehingga adik-adik bisa berhasil, ya. Terus ketika adik-adik ingin menjadi ranking 1 misalnya di kelas, bisa semua, kecil, gampang, PR apa, ya, adik-adik bisa kerjakan semuanya dengan baik, ya. Tetapi tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena keberhasilan dan masa depan anak-anak Tuhan ada di tangan kanan Tuhan Allah yang kuat itu. Dia akan memberikannya bagimu ketika kamu berharap padanya, ketika kamu mengandalkan Tuhan. Ya, itu dulu. Ada 3 hal yang bisa adik-adik lakukan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua menghargai kebaikan Tuhan, dan menggantungkan harapan dan mengandalkan Tuhan saja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan apa yang bisa adik-adik lakukan. Nyatakan itu dalam perbuatan. Maka Tuhan akan memberikan kebaikan dalam hidupmu. Maka Tuhan akan senantiasa memberkati apa yang kamu lakukan. Walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, juga bagi orang lain. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh Engkau nyatakan betapa kasih-Mu bagi kami. Dan kami merasakan itu Tuhan. Dan ajarlah ya Bapa untuk kami selalu mengingatnya. Dan terlebih Tuhan kami menyatakan kasih-Mu. Terlebih kami menyatakan kami mengasihi Engkau melalui apa yang boleh kami perbuat.
Tuhan Yesus berkati kami, adik-adik, dalam segala keadaan mereka saat ini. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memberkati, Engkau sendiri yang bersama dengan mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan adik-adik yang kami kasih hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mohon ampun atas segala yang tidak berkenan, sehingga berkat Tuhan senantiasa layak bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa adik-adik. Ya, kita sudah dengarkan firman. Terima kasih kakak. Kita mau nyanyi lagi nih. Oh, sepertinya ini lagu penutup deh. Gak apa-apa ya teman-teman, kita sudah di akhir ibadah. Nah, sebagai penutup, kita mau nyanyi lagu Yesus sayang semua, 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 semua. Ayo menyanyi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang semua. Nah, Tuhan Yesus sayang semua. Sekarang ibadahnya udah selesai. Siapa mau pimpin doa penutup? Hah? Nggak ada? Kok diam semua? Gimana? Boma, doa. Masa Boma lagi? Boma lagi? Boma belum pernah loh. Iya, Boma belum Masa? pernah. Iya. Oke Kalau ini deh. gimana? Baiklah, kita berdoa ya adik-adik di rumah. Ayo lipat tangan, tutup mata, sikapnya yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Sekarang kami sudah selesai ibadah. Terima kasih untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih Tuhan kepada kami semua. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah. Selamat hari Minggu. Dah. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.